Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam renungan harian HKBP Bandung Reformanda pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Sebelum kita masuk ke renungan kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas hidup dan hari baru yang Kau berikan pada kami. Kami percaya itu adalah karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti, mendapatkan pengetahuan yang benar tentang firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini, nats yang dipilih adalah dari Wahyu 3 ayat 11. Atau dalam bahasa Batak, Pangukapon Tulu ayat 10 sada. Saya akan baca dalam bahasa Batak, terlebih dahulu, Pangukapon Tulu ayat 10 sada. Magira ma'auro, tiop manadiho, unang adong nama buat tupalmi. Dalam bahasa Indonesia, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dan sebagai topik atau tema pada hari ini adalah peganglah yang ada padamu. Ibu Bapak Saudara sekalian, ayat yang singkat ini merupakan bagian dari pesan Kristus kepada jemaat di Philadelphia. Philadelphia adalah kota yang termuda di antara 7 kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Jemaat Philadelphia ini bukanlah jemaat yang besar. Mereka sesungguhnya juga bukan jemaat yang kuat. Tetapi Tuhan memuji mereka karena jemaat ini menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan hidup menurut atau sesuai dengan firman Tuhan dan janji Tuhan. Mereka akan dilindungi pada hari pencobaan yang akan datang. Hal ini kita bisa baca pada ayat yang ke-10 atau ayat yang sebelumnya. Nats hari ini merupakan respons Tuhan atas ketekunan mereka menuruti firman Tuhan. Dari nats ini pula kita mendapatkan ada 2 penekanan penting dan mendesak, yaitu kepastian kedatangan Yesus Kristus dan pentingnya suatu ketekunan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari nats hari ini kita akan melihat ada beberapa pernyataan. Yang pertama adalah aku datang segera. Pernyataan ini adalah janji dan peringatan. Dan kata segera bukan berarti dalam hitungan hari, melainkan menunjukkan bahwa kedatangan Kristus itu akan terjadi secara mendadak, cepat, dan tak terduga. Kata segera atau akan datang segera ini beberapa kali diulang dalam kitab Wahyu. Yesus berkata, aku akan segera datang untukmu. Aku akan datang dengan segala kemuliaanku untuk menyempurnakan kerajaanku di bumi ini. Namun bukan hanya kemuliaanku, melainkan kemuliaanmu juga akan datang. Mahkotamu, warisanmu. Inilah gambaran yang akan kita lihat di seluruh kitab Wahyu, bahwa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus adalah pewaris kerajaan sorga. Kepastian kedatangan Yesus Kristus ini kiranya mengarahkan fokus dari hidup kita. Apakah kita menjalani hidup seolah-olah Kristus akan datang hari ini? Kepastian kedatangannya harus memotivasi kita
untuk hidup dalam kekudusan dan taat menuruti firman Tuhan, bukan menunda ketaatan kita. Nah, pernyataan berikutnya adalah peganglah apa yang ada padamu. Jemaat Philadelphia dipuji karena telah memegang teguh firman Kristus dan tidak menyangkal nama Kristus, meskipun kekuatan mereka tidak seberapa. Apa yang ada padamu merujuk pada pengertian tentang apa yang telah dimiliki dan dijalani, yaitu iman, kesetiaan, ketaatan, dan kesaksian. Kristus mendorong mereka untuk mempertahankan kesetiaan yang luar biasa itu. Jadi, mari kita pegang teguh apa yang kita miliki. Nah, apapun yang kita alami hari ini, apapun tantangan dihadapi, tetaplah beriman, menuruti firman Tuhan. Kristus akan dan pasti datang. Dia akan datang sebagai hakim agung yang akan menghakimi dan memeriksa setiap orang. Apakah kita didapati setia, tetap beriman pada Kristus, atau malah menolak Kristus? Bila kita didapati setia, maka mahkota yang dijanjikan itu akan kita terima. Berpegang teguhlah pada Yesus, pegang teguh iman kepadanya, pegang teguh kasih kepadanya. Wahyu 2 ayat 2-4. Ibu, bapak, saudara sekalian, apa yang ada pada kita hari ini? Mungkin itu adalah karunia yang telah Tuhan berikan pada kita, pelayanan yang telah dipercayakan, integritas yang sudah kita bangun, juga kasih dan pengharapan kekal daripada Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak lengah atau berpuas diri, tetapi tetap memegang erat kebenaran dan kesetiaan kita. Di akhir kalimat dituliskan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota di sini melambangkan upah, kehormatan, atau hadiah kemenangan yang disediakan bagi orang percaya yang setia. Jangan biarkan siapapun merebutnya darimu. Jangan biarkan si iblis atau dunia ini mencuri mahkota yang telah datang kepada kita dengan melepaskan apa yang sudah kita miliki. Ibu, bapak, saudara sekalian, ancaman bahwa mahkota kita bisa diambil adalah suatu teguran yang keras. Ini terjadi bukan karena direbut oleh orang lain secara fisik, tetapi karena kita sendiri yang menyerahkan hak kita melalui ketidaksetiaan, kemunduran, atau kompromi dengan dunia yang tidak percaya pada Kristus. Mahkota itu adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan kita di dalam iman. Kehilangan mahkota berarti kehilangan kesempatan untuk menerima kehidupan kekal bersama Kristus. Nah, ibu, bapak, saudara sekalian, kehidupan jemaat Philadelphia ini memberikan satu dorongan dan juga kekuatan kepada kehidupan bergereja atau kehidupan orang-orang percaya pada masa kini. Sebagai kelompok yang minoritas, terkadang takut dan tidak berani untuk hidup menuruti firman Tuhan. Sadar bahwa kekuatannya tidak seberapa, maka orang percaya lebih suka memilih hidup yang aman-aman saja, meskipun harus menyangkal Tuhan, menyangkal imannya, memilih untuk hidup seperti orang yang tidak percaya, hidup di luar firman Tuhan. Tantangan selalu ada, tetapi orang percaya harus tetap setia dan tekun, hidup dalam firman, dan setia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan melindungi, memelihara, dan membuat kita menjadi pemenang. Karena itu, marilah kita hidup dalam kesiapan yang konsisten, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, yang bisa terjadi kapan saja. Pertahankanlah kesetiaan, iman, dan prinsip Kristiani yang sudah kita pegang teguh. Tidak peduli seberapa kecil kekuatan yang kita miliki, kita harus sadar nilai dari setiap perjuangan dan pengorbanan kita lakukan untuk Kristus, itu semua akan berujung pada upah yang kekal, hidup yang kekal. Jangan biarkan godaan, kesibukan, atau kemalasan duniawi mencuri upah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ibu, bapak, saudara sekalian, marilah kita setia pada Kristus sampai akhir hidup. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang mendorong kami untuk setia dan berpegang teguh dalam iman kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu berdiri teguh, tidak goyah karena berbagai cobaan yang kami hadapi. Bimbinglah kami sampai akhir perjuangan kami, sehingga kami Kau dapati setia
saat Engkau datang kembali dan kami memperoleh mahkota yang Kau janjikan. Amin. Kita akan akhiri renungan kita dengan bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.